Kepala Komando Pusat Amerika Serikat Laksamana Brad Cooper terlibat adu mulut panas dengan anggota DPR Amerika Serikat saat rapat Kongres membahas perang melawan Iran. Ketegangan muncul ketika anggota Kongres dari Partai Demokrat Seth Moulton mempertanyakan efektivitas operasi militer Amerika Serikat dalam konflik tersebut. Congressman, to reiterate, the United States does not deliberately target Got that part. Period. Full stop. And nor are the Iranian people our enemy. The IRGC is the adversary in this case. I heard that in your opening statement, Admiral. I asked you a very specific question, and I'm curious what the answer is. So the investigation is ongoing. As soon as it is complete, I'm happy to be as So that's a transparent as no. possible. We will not take responsibility and for something we very obviously did. Dalam sidang yang berlangsung Selasa 19 Mei 2026, Moulton menilai situasi perang justru menunjukkan Amerika Serikat berada di posisi yang merugikan. Mantan personel Korps Marinir Amerika Serikat itu menyoroti belum adanya kesepakatan nuklir maupun pembukaan kembali Selat Hormuz sejak perang pecah. Ia juga menyebut operasi militer terhadap Iran sejak 28 Februari lalu tidak menunjukkan perkembangan yang baik. Moulton bahkan mempertanyakan berapa banyak lagi warga Amerika yang harus menjadi korban akibat keputusan perang tersebut. Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras dari Brad Cooper yang selama ini dikenal tenang dalam berbagai forum militer. Dengan nada tegas, Cooper menyebut komentar anggota Kongres tersebut sebagai pernyataan yang sepenuhnya tidak pantas. Sebelumnya, Cooper mengeklaim militer Amerika Serikat telah berhasil mencapai seluruh target operasi dalam perang melawan Iran. Meski gencatan senjata masih berlangsung sejak 8 April, perdebatan sengit di Kongres menunjukkan konflik Iran masih memicu ketegangan politik besar di Amerika Serikat. With all due respect, It's not a statement, it's a question. Sure not recognized gentleman from Tennessee. With all due respect. Let me ask too, since the conflict has begun, how many drones and missiles has Iran launched? And how many of those have targeted civilian sites? And can you give us some examples of the civilian targets that have been struck by those drones and missiles? Yeah, Congressman, I think the specific number of drones and missiles are best addressed in a classified form, which follows this. I'll talk about there. But what I can say here is Iran Can you just give us orders of magnitude, hundreds, thousands? thousands. Okay. What I can say here is Iran deliberately targeted civilians in the Middle East at least 1,000 times. We've seen many of this play out on TV. Restaurants in Bahrain, restaurants in neighborhoods in UAE, the same thing in Kuwait and Saudi Arabia. We saw before our very eyes on TV, you saw it yourself, cluster munitions going off over Tel Aviv, targeting civilians. It was crystal clear. Correctly followed. ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית. ככה צריך. Sebuah video yang diunggah Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, memicu kecaman internasional.
Video tersebut memperlihatkan para aktivis Global Sumut Flotilla dipaksa berlutut dengan tangan terikat di belakang tubuh mereka. Dalam video yang diunggah di platform X pada Rabu, para aktivis tampak dipaksa menundukkan kepala hingga menyentuh lantai oleh pasukan Israel. Sedikitnya 9 warga negara Indonesia turut ditahan saat mengikuti misi kemanusiaan tersebut. Tindakan Ben Gvir menuai kemarahan dari sejumlah negara Eropa yang menilai perlakuan terhadap para aktivis melanggar martabat manusia. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengecam keras tindakan tersebut dan menyebut perlakuan terhadap para aktivis tidak dapat diterima. Pemerintah Italia bahkan memanggil duta besar Israel guna meminta penjelasan resmi terkait insiden itu. Kecaman serupa juga datang dari Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, yang menuntut warga negaranya segera dibebaskan dan diperlakukan secara manusiawi. Pemerintah Prancis turut memanggil duta besar Israel di Paris menyusul beredarnya video tersebut. Di Spanyol, Menteri Luar Negeri Jose Manuel Alvarez menyebut perlakuan terhadap para aktivis sebagai tindakan mengerikan, memalukan, dan tidak manusiawi. Gelombang kecaman dari negara-negara Eropa memperbesar tekanan diplomatik terhadap Israel atas perlakuan terhadap aktivis misi kemanusiaan internasional tersebut. Amerika Serikat mulai mengurangi kekuatan militernya di Eropa setelah Pentagon memutuskan memangkas jumlah brigade tempur Angkatan Darat Amerika Serikat di kawasan tersebut. Keputusan itu menandai perubahan besar kebijakan pertahanan Washington sejak perang Rusia-Ukraina pecah pada 2022.
Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, mengatakan jumlah pasukan Amerika di Eropa nantinya akan dikembalikan seperti sebelum invasi besar Rusia ke Ukraina terjadi. Satu brigade tempur Angkatan Darat Amerika Serikat sendiri biasanya berisi sekitar 4.000 hingga 4.700 personel. Langkah ini sejalan dengan kebijakan Presiden Donald Trump yang ingin negara-negara Eropa lebih mandiri dalam menjaga keamanan mereka sendiri. Sejak kembali ke Gedung Putih, Trump berulang kali menilai sekutu NATO telah bergantung pada perlindungan militer Amerika Serikat. Karena itu, Washington kini mulai mendorong negara-negara Eropa mengambil tanggung jawab pertahanan yang lebih besar. Pentagon menyebut pengurangan pasukan ini bagian dari agenda America First yang diusung pemerintahan Trump. Di tengah kebijakan baru tersebut, Amerika Serikat juga menunda pengerahan tambahan pasukan ke Polandia. Wakil Presiden J.D. Vance mengatakan penundaan itu berkaitan dengan penyesuaian ulang strategi militer Amerika Serikat di Eropa. Pentagon menegaskan seluruh keputusan penempatan pasukan akan disesuaikan dengan kebutuhan keamanan Amerika dan kesiapan negara-negara NATO. Sebelumnya, Washington juga telah mengumumkan rencana penarikan sekitar 5.000 tentara dari Jerman. Kebijakan itu muncul di tengah ketegangan hubungan Trump dan Kanselir Jerman Friedrich Merz terkait perang Iran dan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Ketegangan geopolitik di kawasan Karibia kembali menjadi perhatian setelah kelompok tempur kapal induk milik Amerika Serikat USS Nimitz dilaporkan memasuki kawasan tersebut. Kehadiran armada tempur itu memunculkan spekulasi mengenai meningkatnya tekanan Washington terhadap Kuba. Seiring memanasnya retorika politik pemerintahan Donald Trump terhadap negara kepulauan itu. Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi yang mengaitkan pengerahan tersebut dengan rencana operasi militer terhadap Kuba.
Kelompok tempur USS Nimitz diketahui membawa berbagai aset strategis, mulai dari jet tempur, FA-18A Super Hornet, pesawat perang elektronik IA-18G Crawler, hingga pesawat logistik C-2A Greyhound. Armada tersebut juga diperkuat kapal perusak USS Gridley dan kapal tanker pengisian bahan bakar USNS Putukse untuk mendukung operasi jarak jauh. Kehadiran gugus tempur itu diumumkan oleh United States Southern Command atau SOUTHCOM yang membawahi operasi militer Amerika Serikat di kawasan Amerika Latin dan Karibia. SOUTHCOM disebut menilai USS Nimitz memiliki rekam jejak panjang dalam berbagai operasi global, termasuk menjaga stabilitas kawasan dan mendukung kepentingan strategis Amerika Serikat di sejumlah wilayah dunia. Sebelum memasuki Laut Karibia, kapal induk yang mulai bertugas sejak 1975 tersebut diketahui lebih dulu mengikuti latihan gabungan. Bersama Angkatan Laut Brazil di perairan dekat Rio de Janeiro sebagai bagian dari aktivitas operasional regional. Di sisi lain, tensi politik Washington terhadap Kuba juga disebut meningkat setelah Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendakwa mantan pemimpin Kuba, Raul Castro, terkait kasus jatuhnya 2 pesawat sipil pada 1996. Pemerintah Trump disebut memandang isu tersebut sebagai momentum penting bagi komunitas diaspora Kuba di Amerika Serikat. Pada saat yang sama, Marco Rubio dilaporkan mendukung kebijakan pembatasan bahan bakar ke Kuba. Sementara Direktur Central Intelligence Agency John Ratcliffe dikabarkan telah membuka komunikasi dengan pejabat Kuba, sembari mengisyaratkan peluang dialog yang tidak akan berlangsung tanpa batas waktu. De injusticia contra un grupo de compañeros cubanos, empezando por el general de ejército, que estaban cumpliendo con su deber. Además es importante tomar en cuenta. Wakil Menteri Luar Negeri Kuba Carlos Fernandez de Cosio memperingatkan pada hari Rabu 20 Mei bahwa setiap tindakan militer Amerika Serikat terhadap pejabat Kuba yang didakwa oleh Washington akan menghadapi perlawanan sengit dari rakyat Kuba. Berbicara di televisi pemerintah, Fernandez de Cosio menyebut dakwaan terhadap mantan Presiden Raul Castro dan 5 perwira militer sebagai tindakan bermotivasi politik, tanpa dasar hukum, dasar politik, atau dasar moral apapun. Dan bagian dari apa yang ia gambarkan sebagai eskalasi Amerika Serikat yang lebih luas terhadap pulau tersebut.
Ia mengatakan sejarah Washington dalam menggunakan tuduhan kriminal untuk membenarkan tindakan militer terhadap negara-negara berdaulat membuat dakwaan tersebut sangat mengkhawatirkan. Menambahkan bahwa para pejabat Kuba yang didakwa telah bertindak sesuai dengan tugas mereka untuk melindungi wilayah udara negara tersebut. Sebelumnya pada hari Rabu, Amerika Serikat mengumumkan dakwaan pembunuhan terhadap mantan Presiden Kuba Raul Castro. Sebuah eskalasi besar dalam kampanye tekanan Washington terhadap pemerintah komunis pulau tersebut. Dakwaan ini menandai titik terendah baru dalam hubungan antara dua rival perang dingin lama dan muncul ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong perubahan rezim di Kuba. Di mana komunis Castro telah berkuasa sejak mendiang saudaranya Fidel Castro memimpin revolusi pada tahun 1959. Tuduhan terhadap Castro dan 5 pilot tempur di militer Kuba berasal dari insiden tahun 1996 di mana jet-jet Kuba menembak jatuh pesawat yang dioperasikan oleh sekelompok pengungsi Kuba. Raul Castro adalah Menteri Pertahanan Kuba pada saat insiden tahun 1996, di mana 2 pesawat kecil yang dioperasikan oleh kelompok pengungsi Kuba yang berbasis di Miami, Brother to the Rescue, ditembak jatuh, menewaskan para penumpangnya. Kelompok tersebut mengatakan misinya adalah untuk mencari pengungsi Kuba yang melarikan diri dari pulau itu. Fidel Castro mengatakan militer Kuba telah bertindak berdasarkan perintah tetap untuk menembak jatuh pesawat yang memasuki wilayah udara Kuba. Dia mengatakan Raul Castro tidak memberikan perintah khusus untuk menembak jatuh pesawat-pesawat tersebut. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional kemudian menyimpulkan bahwa penembakan tersebut terjadi di atas perairan internasional. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Isbarat al-shuhada! Ya Ali! Iran mengklaim sudah menyiapkan senjata baru yang belum pernah dipamerkan maupun diuji di medan perang. Pernyataan itu disampaikan seorang sumber militer Iran kepada media Rusia saat ketegangan dengan Amerika Serikat kembali memanas. Menurut sumber tersebut, Teheran kini memiliki persenjataan canggih buatan dalam negeri yang siap digunakan jika Washington kembali mengambil langkah militer. Iran bahkan menegaskan
Kali ini mereka tidak akan merespon dengan menahan diri seperti sebelumnya. Pejabat itu juga memastikan Iran tidak mengalami kekurangan peralatan maupun kemampuan untuk menghadapi kemungkinan perang baru dengan Amerika Serikat. Ancaman tersebut muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar rapat tertutup bersama tim keamanan nasional di Gedung Putih. Laporan Axios menyebut pertemuan itu membahas berbagai opsi militer Amerika terhadap Iran, termasuk langkah lanjutan jika jalur diplomasi gagal. Trump sebelumnya juga mengklaim Iran hanya punya sedikit waktu untuk mencapai kesepakatan dengan Washington. Meski begitu, hingga kini Gedung Putih belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kemungkinan operasi militer baru terhadap Teheran. Sejumlah pejabat penting Amerika Serikat diketahui hadir dalam rapat tersebut, mulai dari Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, hingga Direktur CIA John Ratcliffe. Situasi ini membuat tensi Washington-Teheran kembali memanas di tengah konflik Timur Tengah yang belum sepenuhnya mereda setelah perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Well, other countries have come. Rusia mengerahkan berbagai perlengkapan tempur nuklir dalam latihan militer besar-besaran yang digelar bersama Belarus selama 3 hari terakhir. Salah satu sistem utama yang digunakan dalam latihan tersebut adalah rudal taktis mobile Iskander-M yang mampu membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir. Rudal Iskander-M dikenal sebagai pengganti rudal Scud era Soviet dan memiliki jangkauan serangan hingga 500 km. Militer Rusia juga mengirim amunisi nuklir ke fasilitas penyimpanan lapangan di Belarus sebagai bagian dari simulasi kesiapan tempur nuklir.
Unit rudal Belarus dilaporkan menjalani latihan penerimaan, pemuatan hingga persiapan peluncuran amunisi khusus untuk sistem Iskander M. Dalam video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia, terlihat truk militer bergerak melewati kawasan hutan sambil membawa perlengkapan militer rahasia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan proses penurunan muatan yang diduga berkaitan dengan kebutuhan operasional sistem rudal nuklir. Selain kendaraan peluncur mobile, latihan ini turut melibatkan fasilitas penyimpanan lapangan untuk mendukung mobilitas senjata nuklir taktis Rusia. Latihan tersebut digelar di tengah meningkatnya tensi Rusia dengan Barat terkait perang Ukraina dan isu keamanan kawasan Eropa Timur.